Torik Halilintar yang datang ke keluarga Bapak Faisal. Pastinya ini membawa kebahagiaan tersendiri ya kan. Dan kita juga mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah ini kabarnya ada yang bilang bahwa ya mungkin ya memang sosok almarhum Bibi Andriansyah memang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Tapi kehadiran Torik Halilintar kabarnya ini bisa membantu mengobati, kemudian juga sebagai pengganti figur atau sosok yang hilang beberapa waktu yang lalu. Kita akan kasih lihat dulu pengganti dalam sisi seperti apa ini dia tayangan. Bu Dewi, ada perbedaannya nggak sih ketika Torik Halilintar sebelum masuk dan dekat dengan keluarga ibu? Sebelum dan sesudahnya ada perbedaannya nggak sih? Gimana ya? Ya dia masuk ke keluarga kita karena dia kayaknya mengayomin si Puji. Kita syukur banget ada si Torik kan yang bisa selalu ngawal si Puji. Di samping si Ai nggak ada kan, si Toriknya ada. Terus si Gala juga udah deket sama dia. Ya kita syukurin aja. Kalau Pak Faisal ngeliatnya gimana? Ada satu ketakutan nggak sih orang lain itu, bukan dari keluarga Bapak ya, dekat dengan Galaska, bahkan jauh lebih dekat kalau tadi Ibu bilang dibandingkan dengan Puji, sekarang Galaska lebih dekat dengan sama Torik. Enggak sih, saya enggak takut. Karena walaupun bagaimana si Torik ini kan keluarga besar yang dia akan mempertaruhkan nama keluarganya juga. Betul. Jadi tentu dia akan menjaga selalu. Jadi dengan adanya hubungan dengan anak saya si Puji, saya yakin dan percaya bahwa dia akan menjaga hal-hal yang kurang tepat lah. Insya Allah mudah-mudahan dia menjaga. Kalau sosok Apalagi Gala itu kan masih kecil ya, ya. murni gitu. Jadi dia tahu orang-orang yang tulus dia pasti akan mau dekat gitu. Biasanya seperti berarti Torik tulus. Ya, dan Torik ini sepertinya saya lihat memang orangnya ya baik. Di antaranya itu contohnya si Gala ini nggak gampang dengan seseorang. Tapi dengan Torik sendiri itu berarti kan ada sesuatu yang menarik ya, kebaikan itu tulus. Betul, Itu menandakan bahwa dia memang orang Kalau baik. Fadli ngelihatnya gimana? Kan Galaska ini putra dari abang kamu almarhum ya. Kemudian kedekatannya sekarang dengan Torik begitu dekat sekali. Kamu ngelihat Torik Halilintar dekat dengan Gala seperti apa? Ya aku alhamdulillah banget sih kalau misalnya si Gala nyaman juga sama si Torik. Apalagi si Torik juga orangnya kan mengayomi. Apalagi dia juga di mata aku Torik itu pinter ya. Jadi kalau misalnya dipegang sama Torik pun pasti Gala jadinya selalu positif mulu. Jadi sikapnya makin baik, alhamdulillah. Katanya Gala suka nyariin Torik, betul? Lucu ya. Ya kadang-kadang dia kalau mau tidur tuh manggil-manggil gitu kan. Oh ya? Kadang Ai, kadang Torik, Iya. kadang Uti juga. Suka ngoceh gitu deh, makin dia mau tidur makin ngoceh. Karena sekarang udah nggak begitu nonton itu banget kan, TV banget ya. Jadi ngoceh mulu mau tidur. Oke. Dan nama Torik salah satu nama yang beberapa kali sering dipanggil sama Galaska ya. Kalau Fadli, kamu suka cerita-cerita gitu nggak sih sama Torik? Apa yang biasa kamu suka ceritain sama Torik? Nggak ada sih kalau mau Torik, cuma main doang, misalnya main futsal main. Ke sini ke situ main aja kalau mau Torik mah. Karena aku udah ibaratnya kalau aku nilai Torik ya dia pinter, jadi nggak ada yang macem-macem, dan aku ngeliat backgroundnya juga aman. Percaya. Biasanya kan Puji selalu berdua sama kamu ya. Oh, Sekarang berduanya sama Torik, kamu ngeliatnya gimana? Gak apa-apa tuh. ya nggak apa-apa Jadi lah. Fadli berduanya sama Kak Ica gitu ya. Gimana Fadli ngeliatnya? Ngeliatnya baik aja, soalnya kayaknya si Uti juga dibawanya ke jalan yang baik gitu loh, diajarin juga. Apalagi Torik udah lama kan di dunia kayak gitu, di dunia YouTube. Jadi mungkin si Uti juga ditarik, diajarin. Jadi aku kalau misalnya aku lepas Uti juga aman aja. Oke. Pak Faisal, kalau Torik lagi nonton, kita yakin Torik nonton sini pasti ya. Bapak mau bilang apa sama Torik Halilintar? Silakan Pak Faisal. Ya kalau saya sih bilang ya pertama sekali terima kasih yang telah mengayomi dan tentu memberi petunjuk juga ya dalam dunia entertainment ini kan ya tentu banyak yang masih belum diketahui atau dikuasai oleh anak saya Puji. Nah dengan melalui si Torik ya mudah-mudahan dia belajar dan bisa menyesuaikan diri dan bisa mengikuti perkembangan itu aja. Iya. Kalau Fadli mau bilang apa sama Torik, nitipin adik kamu silakan. Torik, jagain adik aku ya. Best. Itu aja sih. Singkat tapi padat. Jagain ya. Iya. Tapi kalau Ica, Puji suka curhat ke kamu nggak sih tentang Torik gitu misalnya? Suka tipis-tipis. Oh tipis-tipis. Pastilah dalam hubungan kan ada kadang lagi sebel. Tapi Torik suka ngelarang Fuji sesuatu yang Fuji lagi suka banget. Tapi
Torik larang buat kebaikan gitu-gitu sih. Oke. Ibu Dewi, bolehkah Fuji menikah muda? Kalau dalam waktu sebentar ini jangan dulu, soalnya kan si Puji baru dewasa. Jadi biar dia tambah dewasa, karirnya juga diiniin dulu, biar meniti karir dulu. Terus kita pengennya dia itu kelar dulu dah kuliahnya. Selesaikan kuliah dulu ya. Soalnya itu cita-citanya banget kan, biar jadi sarjana, dia sarjana hukum. Ya. Terus almarhum dulu seneng banget tuh adiknya diterima di fakultas hukum. Mbak Lebi selesaikan kuliahnya dulu ya, Sakaya Fuji. Keponakan kamu ya. Iya. Tapi kalau Pak Faisal ngebolehin nggak kalau Fadli menikah muda? Ya sama jawabannya seperti Mama yang tadi, kalau dapat ya berkarirlah dulu. Dan terus ya kuliahnya juga selesaikan dulu. Ya sama seperti itu. Sama ya, yang terpenting adalah kuliahnya dulu. Kuliahnya. Apalagi laki-laki kan tanggung jawabnya lebih besar. Ya, Jadi kita pengennya dia itu mapan dulu gitu. Soalnya kan nanti dia ngasih rumah orang, anak orang mau dikasih makan segala macam harus itu Ica mukanya yang sabar ya. Mas Rian, jangan cemburu dong. Mas Rian dari tadi ngelihatnya. Iya, aku kalau ngeliat orang kaya tuh gimana gitu. Suka ingin memiliki kalau aku. Maklum kalau kita di sini duniawi gitu kalau ngeliat orang tuh ya. Tapi kalau buat Fadli dan juga buat Puji pastinya menikah muda ya nanti dulu lah ya, kalau kata orang tuanya selesaikan kuliah dulu. Tapi kalau buat Bapak Fadli, Pak Faisal, mohon maaf. Untuk Pak Faisal kita ada sebuah tayangan ya. Kita minta tanggapan Bapak untuk yang satu ini. Ini atas kepergian dari ayahanda Bapak Dodi Sudrajat, tentu saja kami mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga almarhum husnul khotimah. Dan tadi yang disesalkan oleh Bapak Dodi Sudrajat adalah bahwa belum sempat mempertemukan ya cicitnya Galaskai Andriansyah dengan almarhum ayahnya Bapak Dodi Sudrajat. Tanggapannya Pak Faisal. Itu sudah dipertemukan. Oh, sudah pernah Sudah ketemu? dipertemukan. Kalau nggak salah lebaran kemarin ya, Ma? Iya. Lebaran kemarin sudah sudah pernah sudah dibawa ke sana oleh si Panes. Oke, jadi itu enggak- bukannya enggak betul. bukannya belum pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Berapa kali sudah bertemu Galas? Ya kalau nggak salah saya lebaran itu di bawah. Mhm. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari kalau andai kata dia ingin ketemu, itu kan bisa aja setelah berumur 6 bulan dulu umpamanya si Gala, itu kan bisa aja kalau memang keinginannya dia bertemu sekali sebulan dibawa ke sana, sekali sebulan dibawa ke sana, bisa aja kan. Tapi kenapa sekarang baru ngomong kan, saya juga bingung. Padahal lebaran kemarin dibawa ke sana kalau saya nggak salah lebaran ya, Ma? Habis di rumah kita, Nah, si Vanessa sama Bibi ngajak Gala ke rumah Pak Dodi. Gitu. Kan ada foto-fotonya juga. Mohon maaf Bapak dan juga Ibu. Kan Bapak Ibu juga manusia biasa. Iya. Punya perasaan. Iya. Punya rasa lelah. Iya. Ada rasa lelah nggak dengan semua ini Pak? Ya, saya sangat lelah dan saya akhirnya kefokusan saya itu pecah. Saya kan seorang ya usaha dagang ya, pengusaha dagang lah ya sedikit. Jadi fokus saya itu pecah dari usaha saya. Bahkan usaha saya banyak saya tinggal sama karyawan sekarang. Nah, gara-gara urusan ini. Makanya dari awal-awal saya sudah menghimbau kepada Pak Dodi, sudahlah persoalan ini kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Iya. Maunya seperti apa? Ayo kita bicara. Tetapi kan hal itu tuh kan mentah saja semuanya di tengah jalan. Makanya sekarang sudah berjalan waktu sekian panjang. Nah mungkin tinggal tidak beberapa lagi ya, karena sudah terlalu banyak melebarnya persoalan-persoalan ini. Oke lah, sekarang memang saya berkesimpulan karena selama ini tidak terjadi pertemuan penyelesaian secara keluarga itu, kita selesaikan aja lewat pengadilan aja lagi. Memang sekarang saya Mungkin itu jalan yang terbaik. iya yang kita mau, udahlah ya, Pak Haji. tunggulah pengadilan. Paling kemarin seandai kata tidak diundur nih gara-gara Covid 2 minggu ini, mungkin sebulan setengah lagi selesai. Iya. Tapi gara-gara Covid ini mungkin jadi 2 bulan lagi lah. Terus sebulan setengah lah saya rasa bakal selesai. Jadi kita harus sabar sebulan setengah ini. Semoga Allah memberikan Nanti sama- kekuatan, kesabaran, Iya. ketabahan ya Bu Haji ya, Pak Haji ya, Iya, jadi menghadapi orang-orang yang ingin berkepentingan. Nah, jadi sama-sama menahan diri lah. Saya juga akan menahan diri dari persoalan-persoalan itu. Itu yang terpenting ya dalam hidup, bahwa permasalahan apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Yang Iya, terpenting adalah bagaimana pihak siapapun itu bisa Iya. menahan diri masing-masing. Karena Dilembutkan terkadang hatinya. betul, karena terkadang yang membuat masalah semakin besar adalah Iya. reaksi karena Iya. tidak bisa menahan Iya, diri. iya.
kita berharap yang terbaik ya Pak ya, Ya, diberikan ya. kemudahan, Ya, ya. kelancaran, Ya. dibukakan terus pintu hatinya, selalu mendapatkan berkah juga. Salam buat Bang Sandi Arifin. Terima kasih. Terima kasih banyak, sehat selalu ya Bapak Ibu Fadli dan juga Marisa Ica ya. Dan ngomongin soal sehat, kita juga akan menghadirkan bintang tamu kita berikutnya. Yang satu ini juga semakin sehat, semakin bugar karena penampilannya memang berubah dan juga sangat berbeda. Nah, kita mau cari tahu tips dan triknya untuk terlihat lebih bugar, lebih sehat seperti apa kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Kak Cynthia Lamus. Cynthia Lamusu. Bagus sekali Cocok ya. banget sih kakak gue ini. Berbeda sekali penampilannya, kayaknya terakhir datang ke sini sebulan yang lalu, sekarang sudah sangat berbeda sekali ya. Kalau sebulan lalu tuh 15 kilo. Aha. 15 kilo. Kalau hari ini baru tadi pagi nih Mang udah 22 kilo. Turun 22 kilo, wow. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua di sini. Alhamdulillah. Pastinya kita semua mau mengucapkan terima kasih. Oh tetap dapat itu juga ya. Makasih ya kau udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Makin muda, makin cantik, makin bahenol. Aduh. Dia kembali muda lagi ya seperti berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun lalu. Itu berkah luar biasa. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar, ini usaha dari seorang Cynthia Lamusu untuk menurunkan berat badannya. Caranya seperti apa? Kita lihat dulu saja. Bagus ya. Just move it. Sebentar, mohon maaf ya Mbak Cynthia Lamusu. Hei, lu ngapain sih Dewi Persik? Makasih loh dia duduk di sini. Mohon maaf ya. Sebenarnya Fadli terpaksa duduk di situ. Pindah. Kanan. Silakan dilanjut. Jadi kami yang di sini. Ya iya. Pindah. Kenapa? Enggak. Lu mau pindah? Dah di situ. Nggak usah dikedipin. Dia demen duduk di sini, nggak usah dikedip-kedip begini. Kasih kesempatan dong buat Dewi Persik, jangan kayak gitu dong. Enggak. Loh, dianya aja nggak mau. Cynthia, Biar dia apa yang kabar? memilih antara Marisa Ica atau Dewi Persik. Sama-sama kaya, itu kaya, ini kaya, itu air tenang, ini air keras. Coba, Mbak Cynthia Lamusu, total dari awal untuk usaha menurunkan berat badan, dari awal dari startnya sampai sekarang sudah turun Startnya berapa itu total? inget banget tanggal 15 September ya gitu. Jadi memang akhirnya bisa sesukses ini juga selain disiplin, konsisten jaga makanan dan olahraga, aku didampingi juga sama dokter ahli. Sama ya gitu. Dokter Cici gitu. Jadi memang semua Dokter Cici ya tetap ya. program dari makanannya itu semua udah dirubah Terprogram gitu. ya, Jadi memang makanan selama 5 bulan terakhir ini makanan yang aku makan memang makanan yang bernutrisi istilahnya. Jadi bentuknya tuh utuh. Jadi bukan yang olahan. Jadi kayak proses ya. tepung-tepungan itu udah cut semua yang manis-manis apalagi gitu. Totalnya sudah berapa kilo dari awal sampai sekarang? 22 kilo. 22 kilo tadi Hari ini itu ya. Wah. Alhamdulillah. Ibu Dewi nanti aku kenalin nama dokter Cici ya. 5 bulan. Tapi alasannya apa sih Mbak Cynthia Lamusu? Kan karena kalau kita lihat terakhir waktu datang ke sini juga kayaknya fine-fine aja. Sebenarnya goals atau tujuannya tuh apa? Oke, ada satu momen pasti ya, maksudnya sebenarnya pengen cita-cita punya hidup lebih sehat, bahagia itu sudah sejak anak-anak ada gitu ya. Tapi mindsetnya itu masih belum fokus banget gitu. Sampai akhirnya kemarin triggernya bulan Juli tuh aku MCU misalnya medical check up. Iya. Kemudian baru terasa maksudnya di dalam tubuh aku tuh ternyata nggak sehat-sehat banget loh, banyak raport merahnya lah istilahnya. Nah, dari situ kemudian motivasi dibikin kuat lagi. Anak-anak masih kecil-kecil, aku pengen melihat dan saya mendampingi mereka sampai mereka dewasa ya, kayak Pak Faisal sama Ibu gitu ya, lihat anak-anak besar-besar. Kalau nggak dari sekarang aku rubah, Ya. bagaimana gitu ya, aku bisa menikmati masa tua aku dengan keadaan sehat dan bahagia. Memproyeksikan untuk masa anak-anak. depan lebih sehat Yes. lagi supaya bisa melihat Jadi perkembangan motivasinya anak-anak ya. itu
jadi alhamdulillah jadi kuat banget gitu. Jadi 5 bulan tuh ibaratnya naik mobil tuh ya nanjak, nggak injek rem, jadi gas terus. Pokoknya Mas Surya rayu makan apalah apa disiplin tetap. Konsisten ya Konsisten. Kak. 5 bulan 22 kilogram. Ukuran baju katanya berubah dari XL ke Masya Allah itu yang sampai sekarang aku. Jadi kan 8 tahun terakhir hidup aku itu kan ukurannya kalau nggak XL, L. Itu Sekarang, ya, Kak? karena memang selama 8 tahun terakhir itu kan aku masuk program hamil juga Iya. kan nunggunya juga lama. Sekarang extra small. Sekarang jadi extra small, jeansnya 26. dari XL ke XS extra small. Nah, tanggapan suami tuh gimana melihat perubahan istri udah kayak gadis lagi. Mas Surya Saputra bilang apa? Pokoknya Mas Surya itu kan tipe suami, dia sebenarnya gak pernah ya dari yang zaman dulu aku juga masih besar, dia tuh gak pernah komplain apa gitu. Dia pokoknya gini, kalau sekarang nih lihat aku misalnya pakai baju ngaca terus apa gitu, dia suka ya tiba-tiba peluk dari belakang terus gini, happy sayang. Happy. Jadi pokoknya intinya kalau aku happy. ada ya, jadi simulasi. Tadi gua sama Fadli di perut dari belakang happy nggak happy. Mama gitu. Jadi intinya pokoknya kalau aku happy, bahagia, ya apalagi bonusnya lebih sehat kan. Insya Allah. Sebenarnya sih sehat Pak Haji, sih, Bu ya. Haji happy. Iya dong, itu yang terpenting dari hidup ya. Tapi apa sih, coba kasih tahu dong buat Sobat Ambiar di rumah. Tipsnya dari seorang Cynthia Lamusu turun 22 kg untuk Sobat Ambiar yang sekarang sedang berusaha menurunkan berat Iya. badan. Disiplin sama konsisten sih gitu. Karena aku juga sebelum-sebelumnya kan juga maksudnya ya olahraga tapi sesekali. Iya. Nah sekarang polanya yang aku rubah, aku bikin tiap hari sesempat mungkin. Misalnya minimal 30 menit aja gitu ya. Kalau nanti lama-lama udah kuat bisa 1 jam. Terus nggak usah yang apa maksudnya berat-berat. Apalagi kalau sama ya yang di rumah nih mungkin ibu-ibu mager gitu kan. Kalahin mager itu susah banget. Betul. Jadi aku tuh triknya pokoknya pilih aja lagu yang kita suka. Nah aku tuh kebetulan memang senangnya tuh mood boosternya sama vibe-nya yang 80s 90s gitu. Jadi aku bikin joget aja kayak kita lagi apa di sekolah apa. Kemudian malu pelan-pelan pakai alat. Alatnya juga yang ringan-ringan kayak yang apa figure trimmer bisa sambil nonton drakor. Terus atau core slider yang kecil-kecil. Jadi yang bisa buat di rumah aja. Pokoknya yang penting prinsipnya gerak aja ya, Kak, badannya. yang penting gerak. Yang penting bergerak minimal 30 menit. Nanti lama-lama Menyesuaikan. naikin. Cobain kasih lihat sama kita dong seperti apa. Kalau gerakan-gerakan dasar. Ayo Kak Ica, ayo Bu Haji, ayo. Oh, oke. Nah, aku punya juga nih satu gaya andalan. Satu gaya andalan. Tidak pakai alat, Tidak satu pakai alat. doang. Oke. Satu aja nih Pak Haji. Ayo Pak Haji. Tapi ini bisa semuanya kena. Oke. Paha, perut, pinggul, ya. Ini basic. Bisa minta lagu ini nggak apa ya? Apa? Dewi Persik. Jangan jajan. Apa woman ya? Yang punya Afrobeat. Afrobeat. Ya. Bertiga Afrobeat. Na. Mohon maaf, ini spesialisnya panturan kalau kita soalnya di sini. Ya, jadi gini ya. Ini basicnya gini, tak, 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 tak. Ya, basicnya gini. Habis itu digoyang. Tam, 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 tam. Ibu maju. Ini kita senang Bu, ini. lihat. Kita senang Bu Haji. 1, 2, 3, 4. Maju, cipah. Pam, 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 pam. Ya, begini aja. Tapi ini kakinya ditekuk dikit ya. Pam, pam. Dewi Persik. Ayo. Sah. Ini gitu boleh aja dicoba terus. Sobat Ambiar 30 menit. Semoga ini bisa membantu Sobat Ambiar di rumah untuk bisa menurunkan berat badan. Nanti kita bakal balik lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.